Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Linaya, NIM 211160038. Dalam metode sains mengarahkan bahwa ilmu dapat mengaminkan kedudukan wahyu Tuhan sebagai petunjuk kehidupan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, umat Islam khususnya perlu secara tegas dan tidak bias memahami eksistensi sains sesuai dengan kacamata agama. Baik dalam konteks fardu ain dan fardu kifayah, sains dan teknologi ala barat termasuk kedudukan dan signifikansinya dalam teori maupun dalam praktik. Maksud yang ingin dicapai dalam kajian ini agar pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran sains teknologi tidak melepaskan eksistensi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tiap materi sains yang dipelajari dan teknologi, yang perlu diketahui, ruang lingkup sains terkadang terbatas dari berbagai hal yang diketahui oleh indera, contohnya penglihatan, pendengaran, sentuhan, rabahan, dan pengecapan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran sains membahas mengenai pembuktian suatu persoalan. Sains sering dikatakan sebagai sains murni. Selain itu juga dikatakan sebagai sains terapan. Sains terapan adalah aplikasi sains yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Periodisasi merupakan pembabakan atau pengelompokan waktu berdasarkan zaman. Pembabakan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui ciri khas atau karakteristik dalam pembahasan sejarah. Periodisasi Islam sejak Nabi Muhammad SAW berdakwah di Arab. Dalam berkembangnya agama Islam turut memunculkan suatu kebudayaan yang kemudian dinamakan peradaban Islam. Hal ini memicu kemunculan beberapa dinasti dan kerajaan bercorak Islam. Untuk berkembang di beberapa pusat kota di dunia, secara umum peradaban Islam dibagi menjadi tiga babak, yaitu periode Islam klasik, pertengahan, dan modern, yang memiliki ciri masing-masing. Pada periode klasik, perkembangan Islam dibagi menjadi dua fase. Fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan 650 sampai 1000 Masehi dan fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Pada fase ekspansi, integrasi dan kemajuan, kejayaan Islam diwakili oleh Bani Umayyah yang berhasil memperluas pengaruh Islam hingga Afrika Utara dan Spanyol bagian barat. Selain itu, Persia hingga wilayah India juga terpengaruh oleh kejayaan Islam saat itu. Pada periode klasik, ilmu pengetahuan, seni, arsitektur berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya beberapa kota yang berada di bawah kekuasaan Islam. Buktinya dapat dilihat di Istana Azhar di Cordoba dan Istana Alhambra di Granada. Selain itu, para ilmuwan dan ulama besar juga bermunculan, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, dan Al-Jubaid. Memasuki fase disintegrasi yang berlangsung antara 1000 sampai 1250 Masehi, kejayaan Islam menurut surut. Periode pertengahan juga terbagi dalam dua fase, yaitu fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi dan fase 3 kerajaan besar 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Pada masa kemunduran, peradaban Islam terpecah antara Islam bagian barat yang pusatnya di Mesir dan Islam bagian Persia. Adapun Islam yang berpusat di Mesir terdiri dari Arab, Irak, Suriah, Persia, Mesir, dan Afrika Utara. Sedangkan Islam di bagian Asia Kecil dan Asia Tengah. Sebagian fase 3, kerajaan besar ditandai dengan tingginya tekanan terhadap Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Mughal, dan Kerajaan Safawi. Pada periode ini, 3 kerajaan Islam tersebut mengalami kehancuran di bidang militer dan politik karena konflik dengan bangsa Eropa. Orang-orang India imbasnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan pun berkurang dan mengakibatkan peradaban Islam semakin mundur. Periode modern. Setelah periode pertengahan yang mana peradaban Islam mengalami kemunduran, muncul periode modern yang menandai kebangkitan peradaban Islam. Periode ini berlangsung dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang, di mana umat Islam mulai sadar akan peradaban barat yang lebih maju dan tinggi. Periode modern ditandai dengan kebangkitan awal Islam pada awal abad ke-19 hingga 1960-an, di mana muncul kesadaran pembaharuan dalam Islam dari segi politik, militer, sosial, dan budaya. Selain itu, kekalahan Arab oleh Israel pada 1960-an juga menjadi salah satu titik yang menggugah umat Islam. Pada periode modern mulai berkembang pemikiran filosofis dan metodologis guna pembaharuan Islam di masa kontemporer. Pencapaian peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perjuangan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pada khalifah tersebut menjalankan pemerintahan dengan bijaksana. Meskipun hanya berlangsung selama 30 tahun,
Namun masa ini penting dalam sejarah Islam. Khulafaur Rasyidin berhasil menyelamatkan Islam, mengonsolidasikan dan meletakkan dasar politik bagi keagungan Islam. Khalifah Abu Bakar menyelamatkan umat Islam dari bahaya besar orang-orang murtad dan mempertahankan kebenaran ajaran agama Islam. Khalifah Umar berhasil mengkonsolidasikan Islam di Arabia, mengubah masyarakat padang pasir yang liar menjadi bangsa pejuang yang berdisiplin, menghancurkan kekaisaran Persia dan Bazantium, serta membangun suatu imperium yang sangat kuat meliputi Persia, Irak, Kaldera, Syria, Palestina, dan Mesir. Khalifah Utsman menambah ekspansi imperium lebih jauh di Asia Tengah dan Tripoli. Sedangkan Ali berjuang keras untuk mengatasi kekacauan dalam negeri. Pada masa inilah terjadi disintegrasi dan kekacauan politik yang menandai berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin.